Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Aku mau sebelum tutor dikit-dikit ya, aku mau tunjukin ini golok soren aku atau golok untuk pribadi aku. Kuniatkan kalau ada acara-acara ini yang ku bawa. Nah, ini standar dari Salam Budaya. Ini ya seduluran Buya, full tanduk dan ada tali. Ada kain, aku ikat kain biasa sih, nggak ada apanya, tapi gunanya manfaatnya nanti menutupi salah satu keistimewaan golok ini. Nah, ini cukup lama buatnya karena untuk mendapatkan ini bila pamor, nanti kita lihat pamornya ya, untuk mendapatin pamor yang sesuai apa yang aku inginkan. Akhirnya Akang Empu atau Akang Ustadz empunya mewujudkan, dan alhamdulillah aku senang golok ini sudah selesai. Ini nanti kalau aku pakai di soren, kalau acara-acara ini yang aku bawa full tanduk, lumayan cukup tebal. Bentar ya. Nah, ini baleku. Bale itu kalau di sini apa ya, tempat duduk, rebah-rebahan di ruangan ini. Dan sekarang aku pakai baju atau t-shirt kaos YouTube Salam Budaya. Bagi abang-abangku atau adik-adikku yang mau, nanti pesannya ke Rian aja, ukurannya apa yang mau. Tapi khususnya aku harapkan yang punya channel lah. Yang nggak punya juga nggak apa-apa, bagi yang mau, karena nggak niat untuk dijual beli atau nggak niat di bisnis atau jualkan. Cuman gagasan adik-adik seperti Rian. Dia bilang, "Abah, buat kaos Salam Budaya ikonnya kujang karena sini sudah golok," gitu kira-kira. Oke, kembali lagi ke sini. Ini full tanduk. Ini sebenarnya udah lama konsep seperti ini. Si Akang Empu udah disimpannya lama. Begitu ngobrol, sesuai dengan apa yang aku inginkan. Dan semuanya buatan Empu, dari mulai gagang, sarung, semuanya sampai bilanya asli Empu tanpa maranggi atau pembuat pengrajin serangka dan golok yang seperti biasanya. Jadi memang diniatkan sama si Akang, dari akunya ya, pingin Akang langsung yang buat. Kita tengok sekarang bilanya ya, seduluranku ya. Itu udah ada meterannya. Bismillah.
Nah, ini jadi yang aku pakai di logo Salam Budaya yang di atas itu. Kalau seduluranku nanti buka channelnya, ini dia. Bentar ya. Nah, nanti aku terangi nanti gambarnya. Ini bilang sangat luar biasa kalau menurut aku. Si Akang menyebutnya ombak laut, laut biru. Nah, ini juga ada batu lapaknya di sini. Detailnya nanti aku ambil. Nih, tapi di atas batu lapaknya. Maknanya apa? Aku nggak tahu ya. Tapi yang pastinya dia lingkaran, berputar, berlawanan arah jarum jam. Lebih tepatnya seperti. Nah, panjang bila ukuranku 23 cm. Lebar bawah 3, atas 4,8. Tebalnya 7 mili. Ini sangat tebal dan lumayan berat. Dan kalau ini sangat spesial buat aku. Jadi ini nanti ku taruh di bawah logo Salam Budaya kita. Tepatnya ada sebelah kiri aku ini. Ini seduluranku ya. Dan ini sangat tajam. Sampai pangkal. Ini untuk diputar ini nyaman. Nah, jadi pegangannya ini pun ya cukup. Kecuali diputar itu. Diputar itu sangat berat. Intinya kalau dipakai ini sangat nyaman. Nah, ini ya seduluranku ya. Kelihatan ya. Nanti mau detailnya nanti ku ambil. Ini logo Salam Budaya Candung Bentik. Oke ya, sudah aku review singkat. Kalau pusaka ya ini udah buat aku udah cukup tajam.
Kita lanjut lagi ya seduluranku ya. Tadi aku udah buka ini, cabut, terus sekarang kita buka lagi. Nah ini. Jadi panjang 23 cm, terlebar pangkal 3 cm, di ujung atau atas 4, berapa tadi ya. Nah ketebalan 77 mili, sangat tebal dan pamor luar biasa. Kami nyebutnya, aku sama si Akang sebagai empunya nyebutnya ombak laut sih, laut maksudnya Banyu Segara atau Banyu Segoro, air laut gitu, debur ombak, gulungan ombak kira-kira gitu. Nah ini, dan bahan bukan dari bahan biasa tapi bahan tua. Si Akang lama memang niatan dilebur jadi satu, dijadikan satu buah golok ini yang sangat istimewa ini. Tuh ya seduluranku ya, dan sangat lumayan tajam. Dan tadi yang aku sebut, tadi aku udah sebut keistimewaan lainnya selain ini. Nah ini tadi aku latihan dan sedikit, jadi ku pindah batu cincinku, atau ini black opal asli Kalimaya. Ini sebenarnya udah sangat jarong, nanti cuplikannya aku taruh di atas gimana jarongnya ini ya. Di sini juga ada. Nah ini makanya aku tutup kain biar nggak terlihat atau nggak rusak atau terbentur sangat keras. Jadi sini aku tutup kain gini aja. Bentar ya, aku buka. Nah di sarungnya ini, maka aku tutup kain itu, ini sebabnya. Di sini ada permata juga khas dari Banten, yaitu black opal atau batu Kalimaya kalau umum sering bilang, atau seduluranku yang sering bilang, atau orang-orang umum sering bilang batu Kalimaya. Makanya ini kututup kain. Nah di sini istimewanya seduluranku, kenapa aku tutup tadi pakai kain ini? Aku menutup ininya, bentar ya kalau bisa atau nanti aku ambil detailnya. Nanti aku ambil detailnya ya, seduluranku ya. Ntar aku kunci dulu ini. Nah ini sebenarnya ini udah jarong, sangat jarong pun. Jadi aku khawatir gitu indahnya batu Kalimaya ini. Nah ini aku khawatir kebentur-kebentur. Kalau dia langsung seperti ini kan ya indah, terlihat sangat indah ada batunya. Tapi nanti aku khawatir ini terbentur, jadi aku ikat kain. Nanti detil batunya aku ambil. Dia seduluranku ya, ini aku ikat lagi ya. Oh nanti diikatnya karena nanti diambil detailnya. Jadi begitu kira-kira yang bagi yang adik-adik atau Benny khususnya yang mau kaos ini, Bang Dery dan yang lain, nanti lewat Rian aja, nanti kita cetak lagi atau kita tempah lagi logo YouTube Salam Budaya. Tapi nggak aku paksa karena bukan niat jualan, mana tahu ada yang mau, itu aja. Kira-kira begitu. Ini juga batu kesenanganku. Alhamdulillah sudah tercapai, batu pandan merah sudah ada, hadiah dari Bang Giung, dan black opal Kalimaya ini hadiah dari Akang Ustadz Latif. Nih, jadi pasang dia merah dan hitam. Kira-kira seperti itu seduluranku, kita tutor sikit-sikit ya. Yang mana ini aku pun sebenarnya belum bisa untuk membuat tutorial golok ini, karena seduluranku tahu golok lamaku yang pertama dari Salam Budaya itu ikut bersama Salam Budaya sepanjang perjalanan Salam Budaya itu udah aku istirahatkan. Inilah gantinya sekarang. Kalau golok pertama itu namanya kan aku nyebutnya si cakar, kalau ini taring. Nah dari Kulon gitu kira-kira, karena dari Banten Kulon kalau nggak salah gitu ya seduluranku ya. Ya buat aku luar biasa. Ini bukan baja biasa, ini baja selap sebenarnya, cuman sedikit aku tumpulin karena untuk latihan aku belum berani langsung tajam, belum berani. Nanti lambat laun seperti golok yang pertama itu akan kutajami. Nih, ini bukan kopak dawing atau kopak rawing, bukan. Inilah bentuk standar dari golok Salam Budaya. Ini seperti ini. Kalau tidak beri kasu nggak apa-apa, tapi sebaiknya kalau aku bilang beri kasu, karena pola putar dari Salam Budaya. Bentar ya, aku copot. Aku pindah maksudnya cincinnya. Kalimaya tahu sendiri seduluranku.
Ya keras sih, cuman getas gitu. Khawatir, dan ini hadiah. Kenapa aku kasih Rikaso? Nah, simpanan di Salam Budaya ada polanya seperti ini. Nah, ini. Nah, waduh, pernah kan? Ntar seduluranku. Nah, jadi kalau nggak ada Rikaso, khawatir jari kita mengenai kalau ini dalam posisi tajam nantinya gitu. Ya kalau dari biasanya Rikaso kan enak, saat nyimpan pun aman, keamanan ya terjaga. Untuk putaran ke depan masih menyesuaikan aku dengan gagangnya. Nanti sedikit demi sedikit aku sampai cari dapat nyamannya. Sebenarnya hati pingin lagi pegang golok pertama itu yang lama itu, tapi mau kapan aku membiaskan si cakar ini gitu loh ya, karena masih ada lagi si Akang Ustaz ngasih hadiahnya nggak ketulungan 4 pieces golok lati yang berpamor dan sangat kuat, bentuk standar Salam Budaya. Jadi satu-satu dulu aku pelajari. Kalau putaran depan ini udah aku anggap dan aku rasain sangat nyaman, mau dalam putaran lembut atau diresapi ya dalam putarannya. Ini sudah dapat, dan saat ditimpas pun, nah ini nggak goyang. Nah, padahal belum kukunci. Kalau kunci gini ya seduluranku, kuncian maksudnya tek langsung berhenti. Tapi kalau mau ada gerakan lagi, aku sering pegangnya gini. Karena nanti kalau saat disimpan sini, kalau kita kunci tek, nah bisa, tapi nanti akan terjadi apa? Sedikitlah kehambatan gitu kira-kira. Sebentar ya seduluranku, udah. Ya kalau dikunci gini, mau simpan sini, nah ada sedikit hambatan nanti. Menurut aku, ya kalau dia kunci lepas lagi, nah ini dapat kok ini goloknya ini. Maksudnya ternyata si Akang memperhitungkan tentang beratnya dan sebagainya. Ini terlihat lebar dan tebal, tapi ini ringan seduluranku. Nggak sesuai sama bobotnya, mesti menyesuaikan jaraknya, karena panjangnya beda sama yang si cakar, tapi ya tetap harus dilatih. Nah, putaran ini, simpanan ini pun ini aku harus melatih lagi nih. Nah, mesti agak nyangkut aku karena ukurannya belum pas betul sama tanganku. Nah, jadi video ini sembari aku sambil ya, kira-kira sambil latihan ya. Jadi jangan apa namanya, ya boleh sih dikoreksi, ya boleh, tapi ya namanya masih belajar ya seduluranku ya. Yang tadi pertama ini nyaman, untuk putaran depan ini nyaman, terus simpanan luar ini nyaman, hanya aja masalahnya pada gagang. Nanti aku ukur lagi sampai dapat ukuranku. Nah ini masih goyang dia. Nah, udah dapet, tapi aku anggap ini udah cukup. Nah, seperti ini putaran ini. Nah, ini udah cukup, cuman sedikit lambat dari golok biasanya. Nah, bentar ya. Nah, seduluranku juga ini dilatih aja kalau mau dilatih. Nah ini, oh iya, sering ada yang nanya, Akang izin dipelajari, silakan, nggak apa-apa, silakan, mau siapapun. Yang penting jangan perlakukan golok ini yang bagus untuk kejahatan, perlakukan dia untuk semestinya, seperti tani, ternak, dan juga seni. Itu aja ya. Mau dari mana pun, mau dari Malaysia, mau Filipina, mau Thailand, silakan. Orang bule pun mau pelajari, silakan lah. Ya bagus, tapi jangan bulenya nganggap itu dari kau ya. Ini dari tradisi leluhur kami. Depan ini dapat nyaman, enak. Ini pun dapat. Coba ini ya. Oh dapat. Luar bawah, luar atas dapat. Ini luar atas. Cuman kurang cepat ya seduluran gue ya. Masih sedikit lambat aku. Karena masih menyesuaikan. Kita lanjut lagi. Tadi ada ngobrol-ngobrol sama Sujud, dia lagi nyiapin yang satu lagi untuk latih gue juga, tapi berpamor. Gagangnya aja tuh ngalusi. Jud, ya bang, sinilah biar seduluran bisa nengok.
Nah, karena ini kan ada simpanan salam budaya seperti ini. Nah ini, nah disimpan seperti ini. Jadi kalau nggak beri kaso harus ditumpuli kalau dia kondisi tajam. Nah ini karya Akang Ustadz Latif, tapi gagang dan sarung ini karya Akang Eman. Kang Eman itu salah satu inspirasi, atau melihat Kang Eman terinspirasi atau termotivasi. Karena Kang Eman itu dalam kondisi lumpuh, tidak bisa berjalan, tapi tetap mau berkarya. Nggak males dan terus berusaha, kan gitu Jan. Jan kalau yang sehat, punya jasmani yang lengkap, males ya Jud ya. Iya Bang. Nah ini karya beliau, jadi aku wajib rasanya ngambil karyanya Kang Eman dan Kang Ustadz Latif. Kalau bilangnya Kang Ustadz, serangka dan gagang ini Kang Eman. Polos seperti ini, karena permintaanku polos saja, jangan pakai simpai dan yang lainnya. Ini Sujud mau ngerapikan, mau dibuat belimbingannya, mau dihaluskan. Nah seperti ini kan bulat udah opal gitu ya. Kalau ini kan masih kelihatan segi belimbingannya. Nah ini penampakan bilahnya seduluranku, tuh pamornya. Nah ini bukan sulangkar yang kalau dibersihkan dia keluar karat, enggak. Ini pamor, memang pamor, dia nggak berkarat. Bentuk sama, candung bentik, karena salam budaya standar golongnya seperti ini. Nah ini ya seduluranku ya, ini sedikit agak lurus ya Jud ya. Iya. Tapi ya jatuh ke candung juga. Ini ya seduluranku ya. Nah ini yang mau dirapin Sujud. Semoga tajam dulu ya, kejar ya. Iya. Lu naik bener ini ya. Bener Bang. Nah, lumayan agak tajam ini. Ya untuk standar kerja bisa lah. Kalau diputar karena tajam, khawatir juga. Iya. Seperti ini kan nggak beri kaso, jadi ini nanti akan ditumpuli sedikit. Jadi biar jangan apa namanya. Nah untuk putaran seperti ini kalau belimbingan, jariku kurang terbiasa. Jadi aku putuskan dibulatkan gini aja, minta tolong Sujud. Nah ini si taring, ini aku belum tahu namanya, ini nanti dari Kang Latif aja namanya, biar apa namanya, akrab aku nyebutnya nanti. Lebih kurang seperti ini kalau seduluranku yang mau. Ini terjangkau tapi kualitas bagus, dan aku dikabari sama Kang Latif ini ada sedikit meteoritnya gitu ya seduluranku ya, karena pembuatan ini sama yang tadi, yang hitam tadi atau yang biru tadi, ada seperti ini. Jadi dulunya biar cepat dikerjain Sujud. Lusa insya Allah nanti aku ke ladang lagi, kita ambil langkah atau gerak kembangan kah katanya, apakah di ladang ya, kira-kira begitu seduluranku. Yang depan tadi udah, depan enak, masih bisa dapet. Nah putaran yang ini aku bilangnya ya perpindahan jari, karena dari satu jari ke jari yang lainnya. Nah ini kalau diputar seperti ini, nah ini dapat. Nah simpanan itu dapat, kembalikan pun dapat. Nah cuman ini karena belum biasa lah seduluranku, jadi kurang begitu cepat aku, masih ada hambatan. Ntar ya, aku mundur sedikit. Ini dapat, depan dapat. Dapat. Oh, lemparan juga enak ini seduluranku. Jatuhnya dia lembut, dia nggak melayang-layang. Nah kalau main rapat pun jatuhnya, nah enak, ketangkep dia langsung. Nah maksudnya aku putarnya ini rapat, enak, dilempar ke atas pun enak. Kalau dibalik, nah dapat. Nah ini seduluranku. Nah bisa ditengok pelan.
dari sini lempar. Aku sering pakainya setelah simpanan sini. Nah, contoh saat mau ambil habis dari bawah, simpan, nah ini ku lempar. Atau dari tebasan bawah, ku simpan, nah ini ku lempar. Jadi cara lemparnya, nah pelannya lagi, nah pelan lagi, nah jadi ini dilempar aja gini, dipindah maksudnya, ini dipindah. Langsung ditampung nih ya, jadi ini langsung tampung, nah langsung tampung, nah langsung tampung, nah jadi tes sedikit cepatnya, nah putar lagi, tes simpan, tampung, kembalikan lagi kanan, putar, simpan, tampung, putar sini, tampung lagi kanan, tek, simpan, lempar, pindah lagi, simpan, lempar, pindah lagi, ulangi, tebas. Oh salah, ada pelemparan perpindahan tangan bila yang di depan dan gagang yang di depan, metode atau caranya sama. Kalau bilah di depan sama, ini diputar gini. Nah kalau nggak dilemparkan agak sulit memang, nah karena nggak biasa aja. Tapi kalau biasa ini cuma dipindah. Nah ini lagi, nah lagi, nah cuma dipindah. Contoh, nah pelan lagi, jadi seperti ini. Nah pelan lagi, nah lagi ya, pelan lagi. Nah dirapatkan tangan pun bisa. Nah ini tek, terus rapat lagi, pindah, tek, pindah, tek, pindah, tek, pelan lagi ya, pindah, pindah, tek, pindah, putar. Mau gagangnya di depan bisa, simpan, ulangi, simpan, pindah, lempar sini lagi, pindah bisa, simpan langsung lempar, pindah bisa. Kira-kira begitu, dibiasakan aja. Ya segitu aja ya, jadi tutorial nggak panjang-panjang, nggak banyak, karena aku berharap adik-adikku sama nanti kita tampilkan nasib pribadi dengan pola permainannya. Nasib wajib dapat hadiah kaos. Jadi yang punya channel itu aku bagi, aku kasih. Yang nggak punya channel kalau mau beli ya beli, nggak apa-apa, pesannya Marian tetap. Tapi yang punya channel itu aku kasih, aku bagi, maksudnya hadiah lah. Tapi salam budaya. Mau nggak Nasib? Bini mau nggak? Isan mau nggak? Seno mau nggak? Yang lainnya mau nggak? Nanti jawab di komentar yang mau. Terima kasih. Mungkin segitu aja, nanti aku juga banyak lagi, ada kerjaan-kerjaan lain lagi. Kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.